oleh Santo Vincentius direvolusi menjadi gereja orang miskin. Sementara dari Ordo Karmel, kita tahu mereka memiliki spiritualitas yang betul-betul menjadi rujukan dalam kekudusan gereja Katolik gitu. Suatu formasi kolaboratif. Misi Tuhan, misi kita, tebarkan kasih bagi sesama. Para saudara yang terkasih, salah satu karisma kongregasi misi adalah pembinaan para calon imam. Dalam rangka memperingati 100 tahun kehadiran kongregasi misi di Indonesia, baik pula kita mengingat atau menyimak kolaborasi antara para romo kongregasi misi dengan beberapa romo dari Ordo Karmel dan beberapa tarekat serta keuskupan yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk kolaborasi yang nyata dalam pendidikan calon imam adalah pendirian Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana yang berlokasi di Malang. Untuk mengetahui bagaimana sejarah dan kekasan dari STFT tersebut, telah bersama dengan saya, Romo Franciscus Saverius Eko Armadarianto, CM, selaku Ketua STFT Widya Sasana Malang. Selamat sore, Romo. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Romo? Baik. Baik. Baik, Romo. Kami ingin mengetahui bagaimana sih sejarah pendirian STFT Widya Sasana ini? Baik, sejarah kalau itu diasalkan dari sejarah dekat, itu mengalir dari Konsili Vatikan Kedua. Konsili Vatikan Kedua itu merupakan pembaharuan gereja nyata dalam segala bidang, diantaranya adalah pendidikan calon imam. Ada dokumen yang secara khusus menggagas itu, yaitu dokumen itu namanya Optatam Totius. Nah, sebelum Konsili Vatikan Kedua, baik itu CM maupun Ordo Karmel, dan juga kongregasi di Indonesia dan keuskupan, itu memiliki seminarnya sendiri-sendiri. Dan kecil-kecil begitu, karena ya jumlah mahasiswa sedikit, jumlah dosen ya tidak banyak, dan seterusnya. Nah, setelah Konsili Vatikan Kedua itulah romo-romo dosen dari Seminari Tinggi Regina Apostolorum Batu, Karmel, berunding dengan romo-romo Seminari Tinggi Santo Yosef Kediri. Nah, jadilah STFT Widya Sasana. Nah, dalam perkembangan kita tahu bahwa STFT itu juga suatu pendidikan calon imam di mana ambil bagian banyak tarekat dan banyak keuskupan. Gitu. Sampai hari ini jumlah keseluruhan mahasiswa itu mencapai 500 lebih. Ada 3 program studi, S1, S2, dan S3. Dan kita masih akan mengembangkan lagi dengan program studi yang lain yang dibutuhkan oleh Gereja Indonesia. Nah, kalau kembali kepada karisma ini, sebenarnya karisma ini mengalir dari pendiri, yaitu Santo Vincentius, yang menaruh perhatian besar kepada ini gereja terkait dengan pendidikan para calon imamnya. Nah, untuk CM Kongregasi Misi Indonesia itu tidak hanya di STFT di sini kalau seminari tinggi, tapi juga di Solomon Island umpamanya. Itu juga seminari tinggi, di mana seminari tinggi situ menampung semua calon imam dari Diosis Solomon Islands. Nah, ini. Dan begitu kita tahu juga sejarahnya cukup panjang di Filipina dan seterusnya. Ya, itu kira-kira secara singkat sejarah keterlibatan CM untuk pendidikan calon imam. Baik, Romo. Kalau menyimak dari sisi sejarah dan juga kehadiran STFT sampai sekarang, kira-kira apa sih kekasan dari STFT ini sehingga
STFT kita ini, STFT Widya Sasana ini berbeda dengan STFT yang lain? Berbeda secara besar mungkin tidak, tetapi ada nuansa yang mengalir dari karisma Vincentian dan karisma Karmel. Kalau boleh saya menyebut di antaranya, kalau karisma Vincentian adalah gereja Katolik itu betul-betul oleh Santo Vincentius direvolusi menjadi gereja orang miskin. Jadi wajah gereja itu terbuka dan betul-betul membebaskan, kata begitu, orang miskin. Ya. Dari sebab itu sisi-sisi pastoral, sisi katekese, sisi yang terkait dengan keterampilan para siswanya untuk masuk dalam ranah eklesiologis, ya, cinta terhadap gereja dan cinta terhadap kearifan lokal, ya, cinta terhadap kebudayaan lokal setempat, itu betul-betul dipromosikan, betul-betul diupayakan gitu secara lebih sistematis. Sementara dari Ordo Karmel kita tahu mereka memiliki spiritualitas yang betul-betul menjadi rujukan dalam kekudusan gereja Katolik gitu. Jadi pendek kata ya mungkin syukur kepada Allah, perpaduan ini menyusun sebuah pembinaan yang kreatif, ya, dan betul-betul membawa peserta didik, artinya para calon imam itu untuk memiliki hati yang terbuka terhadap karya pewartaan. Di samping itu juga ada kongregasi-kongregasi seperti bawahnya SWD dengan misi, ya lihat, jadi itu juga memberi kontribusi yang sangat positif. CM sendiri juga misi. Nah, jadi kalau kekasan dalam artian karisma mungkin ke situ poinnya. Tetapi memang Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana ini menawarkan 3 program studi tadi seperti saya sebut, dan mungkin yang baru adalah program studi doktor teologi, karena ini untuk pertama kalinya institusi Katolik mempersembahkan suatu program studi di level doktoral untuk teologi Katolik. Nah, ini mungkin persembahan yang betul-betul kami kelola dan kami haturkan kepada seluruh gereja Indonesia. Semoga buahnya awam itu menjadi pribadi-pribadi yang mengembangkan teologi mereka, teologi Katolik di dalam konteks hidup mereka. Itu mungkin yang. Satu lagi yang saya kira bisa disebut adalah kekasan kolaboratif. Jadi sangat dijunjung tinggi di dalam STFT Widya Sasana suatu formasi kolaboratif. Di antaranya juga ada forum kolaborasi antar rektor rumah-rumah studi dan seterusnya. Ya, jadi itu poinnya. Baik Romo, tadi saya sedikit tertarik dengan satu poin di mana STFT kita di STFT Widya Sasana Malang ini adalah STFT satu-satunya yang memiliki program studi doktoral atau S3. Nah, kira-kira Romo sebagai ketua pasti memiliki semacam apa yang melatar belakangi peluncuran atau pendirian program studi ini, Romo? Jadi kalau suatu institusi pendidikan tinggi memiliki program S3, maka ya institusi pendidikan tinggi itu menjadi promotor, katakanlah begitu, bagi eksplorasi di bidang itu. Nah, tadi yang saya maksud pertama itu adalah S3 teologi. Kalau S3 filsafat kan STF Triarkara di sana sudah lama. Nah, jadi kalau STFT Widya Sasana memiliki program S3 di bidang teologi, maka harapannya teologi untuk gereja Indonesia, konteks Indonesia,
dalam bahasa Indonesia, pergulatan iman umat Katolik Indonesia itu menjadi lebih dikembangkan gitu. Itu poinnya. Oke, baik Romo. Pada bagian selanjutnya itu kita akan mendengarkan bagaimana komitmen dari para Romo CM khususnya yang diutus menjadi dosen di STFT Widya Sasana bersama dengan para dosen yang lain terkait komitmen mereka sebagai pembina calon imam. Jadi apakah atau bagaimanakah komitmen dari para Romo setelah melihat 100 tahun CM di Indonesia ini, Romo? Ya, saya menduga dan saya kira juga masuk akal dugaan saya bahwa CM tidak akan kendor sedikit pun untuk menegaskan komitmen keterlibatan bagi pendidikan calon imam. Baik itu dari sisi vita intelektiva, yaitu pendidikan ya, akademis, maupun juga pembinaan manusiawi, spiritual. Saya menduga begitu karena gereja Katolik di masa depan saya kira masih akan sangat membutuhkan imam-imam yang handal, imam-imam yang kolaboratif, imam-imam yang mencintai gereja, imam-imam yang memiliki hati untuk orang miskin, imam-imam yang mengembangkan model-model pewartaan. Jadi imam-imam yang juga misionaris untuk bersedia diutus kemanapun mereka dibutuhkan oleh gereja. Nah, tentu saja saya secara personal sebagai pimpinan STFT bersyukur dan bangga ya dengan para alumni yang betul-betul bekerja dengan sepenuh hati dimanapun mereka diutus. Mereka memberi kesaksian yang luar biasa. Mungkin satu dua yang saya kira cukup menonjol adalah antara lain partisipasi alumni di gereja Cina ya, di gereja Taiwan. Itu saya kira romo-romo di sana menaruh perhatian banyak pada kebudayaan dan bagaimana pewartaan atau gereja itu akrab atau lahir atau dekat dengan kebudayaan setempat. Baik, Romo. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir, Romo. Di dunia yang semakin serba cepat, serba digital ini, para calon imam juga mau tidak mau ikut atau paling tidak memiliki kecakapan dalam hal-hal digital tersebut. Nah, apakah ada teknik-teknik khusus atau semacam cara khusus, formasio khusus di STFT untuk menjawabi tantangan zaman yang seperti ini? Ya, dugaan saya resep tunggal tidak ada, tapi kata kunci itu adalah tidak berhenti belajar. Dan bukan hanya para mahasiswa ya, tapi juga para dosen. Tidak berhenti untuk belajar, bukan hanya materi ya, tapi juga metodologi. Dan bukan hanya materi dan metodologi, tapi juga relasi. Nah ini, relasi. Dari sendirinya dengan relasi berarti leadership. Leadership dosen maupun mahasiswa untuk berkolaborasi satu sama lain ya, saling mereview atau gembira direview ya, dan tidak hanya itu tapi juga kemudian mendengarkan tanda-tanda zaman terkait dengan tuntutan yang terus berubah dan berkembang dalam bidang pendidikan. Nah, dengan cara itu kita menjawab kebutuhan nyata dari perkembangan ya, termasuk di dalamnya bagi para calon imam gitu. Saya sendiri secara personal betul-betul
belajar juga. Dan seringkali belajarnya juga belajar kepada atau belajar dari mahasiswa untuk supaya bisa mengerti ABCD terkait dengan teknologi ini, teknologi itu. Mungkin saya tidak bisa menguasai semua, itu pasti ya. Tapi kata belajar ini menurut saya kunci yang secara nyata akan sangat signifikan dalam formasi calon imam ke depan. Baik Romo. Sejauh mana dukungan para uskup yang mengirimkan calon-calon imamnya ke STFT Widya Sasana Malang ini, Romo? Beberapa keuskupan mendukung dengan memberikan tenaga dosen yang mumpuni ya. Seperti umpamanya Keuskupan Malang itu sangat jelas. Lalu juga beberapa tarekat ya. Mereka ini disebut lembaga partisipan. Lembaga partisipan. Bahkan juga tidak menutup kemungkinan keuskupan-keuskupan di Kalimantan untuk membantu kita ya. Kemudian juga ada Keuskupan Bali yang Bapak Uskupnya betul-betul murah hati ketika kami minta bantuan dari Romo Venus untuk masuk di dalam perkuliahan kami. Nah jadi saya kira kalau dari sudut partisipasi mereka, dukungan mereka, itu umumnya mereka gembira bila diminta ya. Saya harap semakin besar begitu. Perlu diketahui bahwa kebutuhan imam yang memiliki ijazah yang baik ya hingga S2 atau S3 itu sangat nyata di keuskupan-keuskupan ya. Karena kebutuhan untuk ambil bagian dalam pendidikan tinggi yang sekarang masuk di banyak wilayah keuskupan di Indonesia, tidak hanya di Jawa. Gitu. Jadi saya kira masih tetap relevan. Baik Romo Armada, terima kasih atas waktunya dan juga penjelasannya kepada kami tentang bagaimana panorama pembinaan para calon imam di STFT Widya Sasana Malang ini. Terima kasih Romo, sukses selalu. Baik para saudara, dengan demikian berakhirlah bagaimana kita melihat sejarah dan perkembangan kolaborasi tentu saja STFT Widya Sasana di Malang ini. Komitmennya semoga STFT semakin hari semakin menjadi lembaga pendidik calon imam yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Terima kasih, Tuhan memberkati.